Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa 'abdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa jama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الحاضرون أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin kaum muslimin sidang salat Idul Fitri yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta ini. Segala puji bagi Allah Tuhan yang telah menunjukkan jalan kepada kita di atas akidah yang benar. Segala puji bagi Allah Tuhan yang telah menyampaikan sisa umur kita di penghujung bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, bahwasanya pada hari ini kita oleh Allah masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat sehat, sehingga Ramadan tahun ini, Lebaran tahun ini kita masih bisa bertemu lagi. Betapa banyak saudara-saudara kita yang ingin beribadah di bulan suci Ramadan dan beribadah sholat Id namun tidak bisa karena sakit ataupun sedang berbaring di rumah sakit. Dan betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin tahun lalu masih bisa bersama-sama kita. Tahun lalu, Ramadan tahun lalu masih bisa beribadah kepada kita. Namun tahun ini, Ramadan tahun ini, Lebaran tahun ini sudah tidak bersama-sama dengan kita karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita doakan saja semoga saudara-saudara kita yang hari ini mungkin sakit, mungkin berbaring di rumah sakit, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Dan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sudah mendahului kita, mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan di tempat posisi yang terbaik, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan pertamanan surga Raudhah min riyadil jinan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara, melalui mimbar kota ini, saudara-saudara, bahwasanya mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah
dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, karena tidak ada bekal yang paling baik dan tidak ada bekal yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah kecuali hanya ketakwaan. Hanya ketakwaan yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, melalui mimbar khutbah ini kami menyerukan khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para hadirin, sekali lagi, karena kita masih diberikan kesempatan itu, maka marilah kita tingkatkan kualitas keimanan kita dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Karena hanya takwalah bekal yang akan bisa menyelamatkan kita dalam menghadap Allah. Dan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa di sisi Allah hanya orang-orang yang takwalah yang mulia, bukan orang yang mungkin punya harta kekayaan yang banyak ataupun mungkin orang yang punya kedudukan. Kalau memang orang yang punya harta dan kekayaan itu bisa mulia, tentu saja korun hari ini mungkin lebih mulia daripada hari kemarin. Kalau mungkin orang yang punya jabatan dan kedudukan bisa mulia di sisi Allah, tentu saja Fir'aun mungkin lebih mulia daripada hari ini. Tapi keduanya hancur karena keduanya. Tapi yang jelas saudara-saudaraku, kalau seandainya saudara-saudara dititipi oleh Allah harta dan kekayaan, maka harta dan kekayaan itu untuk menolong agama Allah, itulah yang akan bisa menyelamatkan. Dan kalau seandainya saudara-saudara dititipi jabatan dan kedudukan, maka jabatan dan kedudukan itu untuk menolong agama Allah, maka itulah yang akan menyelamatkan, yang bisa akan menyelamatkan saudara-saudara sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini dari kemarin sore bahwasanya kaum muslimin di seluruh dunia telah mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar berulang-ulang. Seluruh kaum muslimin dari mulai maghrib tenggelamnya matahari sampai tadi pagi ini. Mudah-mudahan kalimat Allahu Akbar itu bukan hanya seremonial, karena kalimat Allahu Akbar itu adalah merupakan tasfiyatul akidah, jadi pensucian akidah kita. Kalau siapa saja yang mengingkari kalimat itu, maka dia adalah murtad. Untuk itu para hadirin, mudah-mudahan ritual yang kita biasa ucapkan Allahu Akbar itu benar-benar kita tanamkan dalam hati kita dan bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau sudah mengatakan Allahu Akbar, maka wa kullu ma siwallahi asghar, semua yang selain Allah itu adalah kecil. Tapi fakta dan kenyataannya terkadang kita nggak terasa. Kadang-kadang kita kalau punya masalah, punya persoalan, kadang-kadang kita mencari orang yang pintar untuk minta bantuan. Itu secara tidak langsung mengingkari ikrar kita kepada Allah dengan kalimat takbir Allahu Akbar tadi, saudara-saudara sekalian. Maka hati-hati para hadirin sekalian, sekali kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar wa kullu ma siwallahi asghar, semua di dunia ini yang selain Allah itu adalah asghar, adalah kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Biasa kadang-kadang orang mengatakan hari kemenangan para kaum muslimin, hari kemenangan orang-orang muslimin, orang-orang Islam. Apakah memang kita ini habis berperang? Kenapa bisa disebut dengan hari kemenangan? Tentu saja saudara-saudara sekalian, Rasul pernah berkata kepada para sahabat setelah pulang dari perang Badar, raja'a illa min jihadil asghar ila jihadil akbar. Katanya pada waktu pulang dari perang Badar, sahabat berkata, Rasul berkata kepada para sahabat, wahai sahabat, kita ini baru saja pulang dari perang yang kecil dan akan menuju peperangan yang besar. Maka para sahabat kaget karena perang Badar itu adalah perang yang sungguh sangat luar biasa. Betapa banyak sahabat yang pada meninggal dunia, tapi oleh Rasul dikatakan itu adalah perang yang kecil.
Maka kata sahabat, siapa, apa, perang apa yang paling terbesar? Ternyata adalah jihadul nafs. Jadi perang melawan hawa nafsu, untuk mengendalikan hawa nafsu kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, barang siapa yang dalam satu bulan Ramadan kemarin berhasil, maka boleh jadi dikatakan hari ini adalah hari kemenangan. Kita sudah digembleng dalam satu bulan Ramadan, digembleng, digodok untuk dicetak, untuk memerangi hawa nafsu tadi dengan cara kita perut dikosongkan untuk puasa, agar supaya hawa nafsu kita, angkara murka, adalah iri, dengki, hasad, haus, semua supaya hilang, sehingga malam digembleng dengan tarawih, dengan qiyamul lail. Semua itu endingnya agar kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang takwa dicetak. Maka dari itu, jaminan apabila orang dalam puasanya benar-benar ada garansi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang di dalam puasanya benar-benar iman dan mengharap ridha Allah, maka insya Allah dia akan diampuni segala dosa-dosanya. Dan hari ini kalau sudah diampuni, maka berarti hari ini benar-benar merayakan Idul Fitri, kembali dalam keadaan fitri karena dosa-dosanya sudah diampuni. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dalam puasa kemarin semua bisa mendapatkan ampunan dan diterima amal ibadahnya kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Bagaimana setelah ini? Karena ujian terberat adalah setelahnya, hari ini dan seterusnya, bukan di waktu bulan suci Ramadan. Tapi ujian yang terberat adalah hari ini dan seterusnya. Berhasil dan tidaknya kita di bulan Ramadan mendapatkan ampunan atau tidak, itu bisa dilihat hari ini dan seterusnya. Ciri-cirinya, seandainya orang itu setelah ini ibadahnya semakin meningkat, insya Allah itu adalah tanda-tanda orang itu mendapatkan ampunan dan mendapatkan keberhasilan dalam bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Untuk itu kami ingin berpesan 3 pesan saja setelah kepergian Ramadan. Yang pertama adalah akhafullah, yaitu rasa takut. Kalau di dalam bulan puasa kita bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah, di siang hari ada makanan, ada minuman, kita bisa menghadirkan rasa takut. Kita tidak berani karena selalu ada muqarabah dari Allah. Allah kita merasa mengintai kita sehingga kita tidak berani memakan dan meminumnya. Maka rasa takut itu, saudara-saudara sekalian, harus kita bawa setelah ini sampai nanti. Itulah pesan yang Ramadan yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Rasa takut itu jangan hanya ada di dalam bulan suci Ramadan, karena kita seminggu ke depan akan kembali masing-masing beraktivitas. Yang ke kantor balik ke kantor, yang pedagang balik mau pedagang ke pasar. Maka apabila rasa takut itu dibawa bagi orang yang ke kantor, maka insya Allah tidak akan ada korupsi. Dan bagi para pedagang yang ke pasar, kalau rasa takut, rasa muraqabahnya Allah langsung ada di bawah, maka tidak akan ada timbangan untuk dicuranginya. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu pesan dari Batik, mari rasa takut itu benar-benar harus kita tanamkan sampai mati. Karena rasa takut itulah yang bisa menyelamatkan kita, dan rasa takut itulah batas kita dari api neraka. Rasa takut dan takut. Bahkan saudara-saudara sekalian, kalau orang berani mengatakan diajak berbuat maksiat, diajak misalnya minum khamr, diajak berzina untuk lawan jenisnya, tapi dia berani sanggup mengatakan ini Allah, saya takut kepada Allah, maka ini manusia yang seperti ini akan mendapat jaminan dari Allah, nanti akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah, di mana di saat itu tidak ada satu perlindungan. Sab'atun yudhillullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillah. Ada 7 golongan manusia yang nanti di yaumil qiyamah
akan mendapatkan pertolongan langsung, perlindungan dari Allah, di mana di saat itu tidak ada satu perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antara salah satu 7 golongan itu orang yang selalu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pesan yang pertama, rasa takut harus tetap kita bawa dari sekarang sampai insya Allah ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ritual ibadah puasa ini ujung-ujungnya kita disuruh membayar zakat fitrah. Kita sholat pun ujung-ujungnya untuk tengok kanan tengok kiri. Kita kalau beribadah haji juga ujung-ujungnya untuk berkorban. Ini apa artinya? Ini artinya adalah kepedulian sosial. Kita sebagai sesama muslim harus peduli sesama. Maka zakat fitrah itulah harus sebagai untuk membantu bagi orang-orang yang tidak mampu. Maka hari ini Allah memajukan agar hari ini tidak ada orang muslim yang tidak makan. Karena kalau sampai hari ini ada yang tidak makan, mungkin kita bukan tergolong orang yang mukmin. La yu'minu ahadukum yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li akhihi. Jadi tidak ada seseorang itu mukmin sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, yaitu pesan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, andai saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku perbanyak? Maka kata Rasul, perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Untuk itu apa artinya saudara sekalian? Allahumma innaka afuwwun karim. Allah itu maha pemaaf dan suka kepada orang yang minta maaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni, dan kita semua selalu minta maaf. Itu kita sering berulang-ulang sudah kita doakan dalam 1 bulan ini. Untuk itu maksudnya adalah mungkin dosa kita yang terhadap Allah, yang bersama Allah mudah-mudahan diampuni, tapi ada dosa yang berhubungan dengan hakul adam. Maka sekecil apapun dosa yang berhubungan dengan hakul adam tidak akan diampuni sebelum kita meminta maaf. Maka hari ini adalah momen yang paling baik, momen Idul Fitri ini. Mari kita sama-sama pergunakan untuk saling minta maaf, memohon maaf dari kesalahan-kesalahan mungkin yang disengaja ataupun yang tidak disengaja melalui acara halal bihalal. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, kita bisa benar-benar bersih dari dosa dari Allah dan dari manusia. Karena kata Rasul, Rasul pernah berkata kepada para sahabat, mata turuna al-muflis, katanya tahukah kamu saudara sahabat orang yang bangkrut? Kata sahabat, tahu. Al-muflisu man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta benda. Tapi kata Rasul, innal muflisa min ummati, kata Rasul, sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku adalah yati yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wajakatin wahadin. Jadi apabila nanti datang pada hari kiamat dengan penuh dia membawa amal yang baik, amal sholatnya, amal puasanya, amal zakatnya, hajinya dengan banyak, namun di sisi lain dia juga membawa amal yang tidak baik, yaitu apa? Qad satamal hada, qad dafar hada, ma'kalama al hada. Jadi dosanya di samping dia memang amalnya baik, tapi mulutnya dia tajam terhadap sesama. Dia suka memakan harta benda sesama dengan secara tidak benar dan sebagainya. Maka bagaimana orang yang begini ini? Tentu saja kata Rasul, di saat dia setor pahala, maka banyak orang yang menuntut. Banyak orang yang menuntut sehingga amal kebaikan diserahkan kepada orang yang menuntut. Bagaimana seandainya amal kebaikannya sudah habis, maka amal kejelekan
saudaranya itu akan ditumpahkan. Itulah makanya bangkrut. Walaupun amalnya banyak, akhirnya habis dan bahkan dia tambah dengan dosanya. Itu yang dikatakan orang yang bangkrut. Istilah orang dagang, dia modal sudah habis tapi setoran masih jalan terus. Maka dari itu saudara-saudara kalian, kita jangan sampai terjadi hal yang begitu. Kayaknya kita ini ibadahnya bagus, tapi faktanya kita ternyata banyak dosa terhadap sesama kita. Untuk itu hari ini momen yang terbaik. Mudah-mudahan hari ini kita bisa gunakan untuk halal bihalal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pesan yang terakhir dari khatib, mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian, kita memang dipilih oleh Allah karena sampai hari ini kita masih diberikan umur panjang. Maka mudah-mudahan kita pintar, pandai untuk menyikapi, mempergunakan sisa umur panjang ini Bapak Ibu sekalian. Untuk apa kita ini dipergunakan? Karena umur yang panjang itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka orang yang baik, yang cerdas, mungkin kita bisa memanfaatkan dengan cara mungkin investasi. Kita tahu Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin hari ini Musyola Al-Barakah mempunyai rencana mau membangun. Maka kalau orang yang cerdas, ada satu amalan yang apabila orang itu mati, tapi amalan itu tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir sampai ila yaumil qiyamah. Namanya amal jariah. Idza mata banu adama in qata'a amaluhu min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin yaqula. Jadi kalau manusia itu meninggal dunia, maka putuslah amalnya. Semua ibadah sholatnya nggak bisa, puasa nggak bisa, tapi ada 3 amalan yang tidak akan putus walaupun kita sudah mati, yaitu amal jariah, sedekah jariah. Maka kalau kita pinter, saudara-saudara sekalian, maka silakan manfaatkan. Karena siapa saja yang membangun masjid, rumah Allah, Allah berjanji akan dibangunkan rumah di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita akan menyesal nanti Bapak Ibu hadirin sekalian, mumpung belum batas waktu perjanjian kita berakhir. Saudara-saudara sekalian, karena dalam surat Al-Munafiqun ada firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu akum minas shalihin. Semua kalau orang sudah sampai batas waktu perjanjian dengan Allah, sudah meninggal, baik dikubur mau sudah mati, maka dia pengennya dihidupkan kembali. Dan apa yang diinginkan kalau seandainya dia diberikan kesempatan yang kedua? Dia bukan mau sholat, tapi wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Keinginan orang-orang yang di alam kubur itu kepingin balik ke dunia, kalau diberi kesempatan untuk balik, maka dia bukan mau sholat, cuma ingin sedekah jariah. Itu firman Allah. Jadi ingin as-sadaqah minas sholihin, ingin sedekah jariah dan ingin menjadi orang yang soleh. Maka mumpung kita diberi umur yang panjang, maka mari kita sama-sama pintar-pintar menggunakan umur yang panjang ini. Kami segenap panitia hanya membuka lahan tempat agar para hadirin Bapak Ibu sekalian bisa membangun rumahnya masing-masing di akhirat. Itu saja saudara sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وحده صدق وحده ونصر عبده وجنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di penghujung khutbah ini mari kita sama-sama menadahkan tangan kepada Allah. Mudah-mudahan ini adalah hari yang makbul, hari yang suci, ini mudah-mudahan ijabah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya Allah, hari ini kami datang untuk menghadapmu di lapangan Polsek ini untuk sujud syukur kepadamu ya Allah, karena kami telah diberikan umur panjang dan bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Maka rasa syukur kami ini saya curahkan hari ini, maka terimalah rasa syukur kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami tahu kami ini banyak berlumuran dosa ya Allah. Oleh itu seburuk apapun kami, seburuk apapun masa lalu kami ya Allah, kami mohon hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni ya Allah. Kami mungkin tidak pantas untuk diampuni, tapi kami percaya rahmatmu adalah melebihi daripada murkamu ya Allah. Maka hari ini kami sama-sama bermunajat hari ini agar kami mohon diampuni. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bagi yang sudah meninggal maka terimalah amal segala ibadahnya dan tempatkanlah di sisimu yang terbaik. Dan bagi yang masih hidup, berilah umur yang panjang, umur ibadahnya ya Allah, dan berilah kasih sayang seperti beliau menyayangi kami. Allahumma ya Allah, ampuni seluruh para ustaz-ustaz kami, para pendahulu-pendahulu kami ya Allah. Allahumma ya Allah, apabila hari ini kami ada yang punya rasa sakit, punya penyakit, maka tolong angkat ya Allah hari ini ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang hari ini punya penyakit, tolong diangkat ya Allah. Ya Allah, kami khususkan kepada jamaah kami, kepada Ibu Rogayah, mudah-mudahan ya Allah angkat penyakitnya beliau. Hari ini kami mohon kepadamu, bermunajat kepadamu ya Allah, angkat penyakitnya beliau ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan ada di antara kami setelah pulang dari sini tidak engkau kabulkan hajatnya ya Allah. Ya Allah, jangan ada di antara kami sepulang dari tempat ini yang tidak kau kabulkan hajatnya ya Allah. Ya Allah, jangan ada di antara kami sepulang dari sini yang tidak engkau ampuni dosa-dosa ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Allahumma ighfir lana bil iman wa ighfir lana bil Islam. Allahumma ya Allah, seandainya kami nanti di akhir hidup kami tolong kuasakan kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min yudhikum wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu
Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, dari hati yang paling dalam di hari yang Idul Fitri ini, kami meminta maaf dari hati yang paling dalam. Bapak ibu hadirin sekalian, tolong semuanya ikhlaskan dari hati masing-masing untuk mengikhlaskan kepada saudara-saudara kita. Kalau ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, atau mungkin ada harta yang dimakan secara tidak disengaja, maka hari yang suci ini, maka tolong dihalalkan. Ya Allah, hari ini saudara sekalian, kami dari Berarti masih di ini? Masih standby. Mama.